Pada episode ketiga ini, kita akan membahas dan mendiskusikan satu tema. Bagaimana Yesus memperbaharui konsep surga yang ada di tradisi Yahudi dan bagaimana pandangannya ini membentuk cara hidup orang percaya hingga kini. Berjumpa kembali pada channel Ikatan Kristen Nusantara. Pada episode ketiga ini, kita akan membahas dan mendiskusikan satu tema. Bagaimana Yesus memperbaharui konsep surga yang ada di tradisi Yahudi dan bagaimana pandangannya ini membentuk cara hidup orang percaya hingga kini. Pertanyaan pusatnya adalah, apa yang Yesus ajarkan tentang surga dan bagaimana hal itu berbeda dari pandangan sebelumnya? Mari kita memulainya. Mari kita masuk pada bagian pertama, konteks awal tentang surga dalam tradisi Yahudi. Sebelum Yesus tampil, tradisi Yahudi sudah memiliki gagasan tentang kehidupan setelah mati, langit, samayim, dan harapan pembebasan ilahi. Dalam Talmud dan literatur sekte Qumran, dalam teks-teks Laut Mati, ada harapan tentang kebangkitan dan penghakiman akhir. Tetapi penting dipahami bahwa banyak figur Yahudi sejaman Yesus tidak sejelas kita tentang realitas surga. Seringkali fokusnya pada ganjaran dan hukuman setelah mati. Dalam konteks ini, Yesus hadir dan menawarkan sesuatu yang lebih radikal. Kita masuk pada bagian kedua, Yesus dan konsep kerajaan surga. Yesus menggunakan istilah kerajaan surga, tidak sekedar surga atau kehidupan setelah mati dalam banyak pengajarannya, terutama dalam Injil Matius. Misalnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Istilah ini muncul lebih dari 50 kali dalam Injil Matius dan menjadi pusat pengajaran Yesus mengenai realitas transenden yang meresap ke dunia nyata. Apakah kerajaan surga itu? Menurut beberapa teolog, kerajaan surga bukan hanya tempat setelah mati, tetapi kerajaan Tuhan yang hadir, memulihkan dan mengubah dunia ini melalui kasih, keadilan, dan pembebasan. Surga bagi Yesus bukan sekedar destinasi pasca kematian, melainkan panggilan hidup di masa kini. Ringkasnya, surga itu realitas Tuhan yang hadir, bukan sekedar lokasi langit di akhir zaman. Mari kita masuk pada bagian ketiga, gagasannya tentang pembaharuan surga. Surga sebagai kehadiran Allah yang memulihkan realitas dunia. Ketika Yesus berkata, kerajaan Allah sudah dekat, Ia tidak berbicara tentang ruang kosong setelah kematian, tetapi tentang hadirnya pemerintahan Allah di tengah umat manusia melalui pengajaran, mujizat, dan kehidupannya sendiri. Teolog Jurgen Moltmann dalam Theology of Hope menekankan bahwa konsep surga dalam kekristenan bukan sekedar masa depan yang jauh, tetapi harapan eskatologis yang menggerakkan tindakan etis dan sosial di dunia sekarang. Dengan kata lain, surga tidak hanya menunggu kita di akhir zaman, tetapi harus kita wujudkan di sini dan kini.
Kita masuk pada bagian keempat. Yesus sebagai surga yang memanifestasikan kasih Allah. Yesus tidak hanya berbicara tentang surga. Ia memperlihatkannya melalui tindakan nyata, menyembuhkan yang sakit, mengampuni yang berdosa, membebaskan yang tertindas, menyapa yang terpinggirkan. Inilah yang ditafsirkan oleh banyak teolog kontemporer sebagai manifestasi nyata kerajaan surga. Seperti yang dikatakan oleh Henry Nouwen, Yesus adalah inkarnasi dari surga yang sudah hadir dalam dunia yang terluka. Dengan kata lain, surga bukan hanya konsep surga terwujud dalam Yesus. Kita masuk pada bagian kelima, implikasi filsafat dan etika dalam konsep Yesus. Seorang filsuf, Immanuel Kant, berbicara tentang keadilan moral yang tidak hanya bergantung pada kehidupan ini, tetapi pada suatu realitas transenden. Kant menyatakan bahwa manusia melalui akal praktis membutuhkan harapan akan kehidupan yang adil dan sempurna. Dalam hal ini, Yesus memberi harapan moral itu bukan sekedar sebagai gagasan, tetapi sebagai realitas yang mengubah etika kehidupan manusia. Kita masuk pada bagian keenam, surga sebagai paradigma hidup. Yesus tidak hanya berbicara tentang surga sebagai masa depan, tetapi menjadikan surga sebagai paradigma hidup bagi murid-muridnya. Hal ini terlihat terutama dalam khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 sampai dengan 7. Kasihilah musuhmu, berikan kepada mereka yang meminta, jangan menghakimi. Ini bukan sekedar aturan moral, ini adalah cerminan realitas surga yang hadir di bumi melalui kehidupan yang penuh kasih dan kerelaan. Mari kita masuk pada rangkuman inti. Dari pembahasan podcast ini kita mencoba merangkum pengajaran Yesus. Surga bukan sekedar tempat pasca kematian. Surga adalah pemerintahan Tuhan yang hadir di tengah dunia. Yesus memanifestasikan surga melalui kehidupan, kasih, dan pengajarannya. Surga menjadi paradigma hidup etis, bukan sekedar tujuan akhir. Dengan kata lain, Yesus memperbaharui konsep surga dari sekedar destinasi pasca kematian menjadi realitas yang menggerakkan hidup kita di dunia ini. Akhirnya, dalam pengajaran Yesus, surga bukanlah sekedar tempat yang dijanjikan setelah kita meninggalkan dunia ini. Ia adalah kehadiran Tuhan yang memulihkan, menguatkan, dan mengubah kehidupan manusia di dunia sekarang. Dengan demikian, iman kita tidak hanya melihat ke atas untuk masa depan, tetapi juga melihat ke sekitar, bekerja demi kasih, keadilan, dan harapan yang nyata. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan dan menghidupi kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya.